mahasiswa kawan-kawan kita kuliah S1, S2 tidak selesai, karena ibadahnya kurang. Dicoret oleh dosen, judul tidak terima, karyanya tidak terima, marah-marah. Saya tidak, makin dicoret oleh dosen, saya makin senang. 3 bulan selesai disertasi saya, 380 halaman, dicoret, tolak. Saya terima, alhamdulillah. Karena makin dicoret, makin banyak ibadat, makin timbul ilmu yang baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Pembina, Penasehat, Bapak Ibu Majelis Guru, keluarga besar Pembangka Riau, kemudian para teman-teman, para siswa yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mohon maaf kepada kawan-kawan panitia, kalau bisa stop dulu ya, karena waktunya singkat, sangat singkat sekali. Mohon maaf, sebetulnya yayasan, saya janji dengan Pak Buya Tuan Guru kita Abdul Somad hari ini sama-sama di Rohul. Jadi selesai berbuka ini mengejar waktu ke Rohul dengan Pak PJ Gubernur karena Suluk Akbar. Suluk Akbar di Pondok Pesantren Darussalam yang dipimpin oleh Buya Aidarus. Jadi konsentrasi sekejap saja ya. Bentar saja. Kita ini dalam hidup ingin tenang, ingin aman, ingin bahagia. Siapapun kita dan dimanapun kita, ada resep diberikan oleh agama supaya hidup ini tenang. Yang pertama, ta'abbud ilallah, banyak ibadah kepada Allah. Makin banyak ibadah, makin tenang pikiran. Makin banyak ibadah, makin enak perasaan. Kenapa dalam Ramadan ini rumah tangga banyak yang aman, tidak banyak yang cekcok? Kenapa? Karena ayah puasa, mak puasa, anak puasa, minantu puasa, malah cucu-cucu puasa. Kalau tadi kata kepala sekolah, enak ayun bahasanya. Dulu belum nikah, sudah menikah. Belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Ada tambahannya lagi. Dan sekarang sudah menikah, yang cerai sudah cerai. Ada yang cerai belum? Kalau ada yang cerai, Pak Yayasan hidupkan kembali STNK-nya. Karena perbankan itu kerjanya bagaimana menghidupkan suasana. Jadi resep awal itu banyak ibadat kehadiran Allah. Dulu tidak ada sentuhan Al-Quran. Dalam Ramadan ada sentuhan Al-Quran. Makanya tenang pikiran, enak perasaan. Dulu tidak ada tarawih, dalam Ramadan ada tarawih, maka pertama enak. Di luar Ramadan kita infak wakaf sedekah jarang terpancing, tapi di dalam Ramadan kita terpancing. Makin banyak ibadat makin enak. Apalagi di luar Ramadan jarang baca doa. Ini tidak mau buka puasa, baca doa. Jadi itu adalah ibadat. Makin banyak ibadat, makin tenang, makin aman, makin sejuk dalam hidup. Contoh mak ayah. Dulu nenek-nenek atau atuk kita di kampung, saya kan orang kampung nih Pak, orang kampung nih Bunda. Saya rasa yang ini orang kampung juga dulu nih, gaya kotanya kan. Bu, ini ibu guru semuanya Bu Yasan. Ini saya rasa ini ibu-ibunya dulu orang kampung juga, cuman gaya kota.
Nah, coba tengok di kampung dulu, mak-mak, ayah-ayah, nenek-nenek, atuk-atuk dulu. Tenang hidupnya, aman hidupnya. Kenapa? Karena pengamalan agama. Jam 10 malam, mak-mak itu di rumah-rumah, enggak kayak sekarang rumah cantik-cantik, enggak. Kecil-kecil, enggak ada lampu listrik, hanya lampu togok. Di dalam rumah itu terdengarlah mak-mak itu baca Al-Quran. Amma yatasa'alun, tabarakalladzi biyadihi malaku. Itu irama waktu itu. Coba, Bu. Mana ya Bu Guru ini? Bu Guru atau ini Bu Guru nih? Ini tenang-tenang aja, ibu guru namanya kece. Oke, mohon maaf Bu Guru. Saya tanya sama Ibu Guru. Ibu capek pulang dari sekolah atau ayah pulang dari kerja, tiba di rumah nanya, anak mana? Anak pergi sholat, anak pergi ke surau. Senang tak hati? Capek ibu, capek ayah hilang. Apalagi kalau ada musabaqah, juara 1 diraih oleh sianu, anak sianu, tambah hilang capek. Tapi kalau mana anak itu maliangnya, seluruh capek itu ngumpul jadi satu, mau rasanya meremeh anak itu. Kenapa? Karena hendak tenang lagi. Makanya ini kawan-kawan saya siswa, kalau ingin tenang, aman, sekolah, selesai tujuan cita-cita, banyak ibadat kehadirat Allah. Bawa tahajud. Coba bawa tahajud. Tahajud bi minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Orang yang solat tahajud maqamam mahmudah, itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, direndahkan oleh manusia, ditinggikan Allah Ta'ala, dihina oleh manusia, dipuji oleh Allah. Contoh mana? B.J. Habibie. B.J. Habibie dihina oleh manusia. Di manusia mana? Indonesia sendiri. Oh, ditangkap oleh orang Jerman karena otaknya luar biasa. Kenapa? Karena dia rajin sujud di hadapan Allah, rajin tahajud. Saya dulu tahun 95 jumpa sama beliau di Masjid Agung An-Nur. Mohon maaf, di Masjid Istiqlal di Jakarta. Jadi saya tanya, waktu itu beliau masih wakil presiden. Karena kita panggil Abah, iya, apa sih resepnya kebahagiaan dalam rumah tangga itu? Beliau jawab, ibadah yang katanya, ibadah. Beliau rajin ibadah, zikirnya luar biasa. Kalau kita tamu ke rumah beliau maghrib menjelang isya, tidak bisa jumpa, karena beliau zikir. Beliau zikir. Jadi ini juga kayak begitu. Kenapa mahasiswa kawan-kawan kita kuliah S1, S2 tidak selesai? Karena ibadahnya kurang. Dicoret oleh dosen, judul tidak terima, karyanya tidak terima, marah-marah. Saya enggak, makin dicoret oleh dosen saya makin senang. 3 bulan selesai disertasi saya, 380 halaman dicoret, tolak. Saya terima, alhamdulillah. Karena makin dicoret, makin banyak ibadat, makin timbul ilmu yang baru. Buat lagi 2 bulan setengah selesai. Jadi artinya, mohon maaf kalau bolehlah kita contoh kayak itu, ibadah di hadapan Allah. Cobalah, mohon maaf. Saya tengok bunda kita. Ini dijadikan ini yayasan, dijadikan pendidikan sehingga tertampung anak manusia sekolah di sini. Dari mana? Tanya kalau tidak luput dari ibadat. Saya pandang beliau dari secara ilmu tasawuf. Mungkin ada spesial amal ibadatnya. Kita sholat duha tiap pagi, kita puasa Senin dan Kamis, kita baca Al-Qurannya walaupun tidak sempat one day one juz. You understand one day one juz? What one day one juz? Juz mentimun, juz pokat. Iya. Cobalah, saya akan sentuh Al-Quran. Karena Al-Quran itu asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu obat, penenang hati. Nah, jadi satu, ingin tenang, ingin aman, ingin damai, sejuk dimanapun kita, ta'abud ilallah, rajin ibadah kepada Allah. Kapan perlu jangan hanya ibadah wajib, ibadah sunnah. Ustaz, saya dapat yang wajib aja jadilah Ustaz. Dah beruntung Ustaz. Belum. Coba secara ekonomi. Saya mau balik kampung ke Padang misalnya. Ongkos ke Padang itu 150.000. Ada duit 150? Ada?
Sampai ke Padang, sampai. Ada duit lagi? Tidak ada. Yang wajib itu aja. Sampai ke Padang, ada, sampai. Tapi mobil di lubuk bangku berhenti. Orang pada keluar, ada makan jagung bakar, sate ange, teh talu, minum kopi, ya, atau ibu-ibu yang suka apa namanya mie rebus dan lain-lain. Saya tidak ada mau duit lagi, tidak ada. Karena duit yang ada hanya yang wajib aja, yang 150 untuk ongkos. Akhirnya saya duduk ya dalam mobil. Bentar-bentar nongol keluar, nengok kawan makan sate. Bentar-bentar cigo lagi nengok kawan makan mie rebus. Kawan mengunyah, awak nama lulu. Paham? Paham? Timbul waktu itu ingatan onde. Kau dan bau lah tadi pisang rabu itu ya, bakal lamanya. Kau dan bau lah tadi dia jagung ambui tadi bakal lamanya. Kau dan mula itu tadi bakal lama. Padahal membawa yang itu sunat. Makanya hasinu nawafilakum wa tu'milu faraidukum. Perbanyaklah olehmu ibadah yang sunat. Karena yang sunat itu wa tu'milu faraidukum, menyempurnakan ibadah wajib. Ini sekolah kita nih. Yang wajib lantai, tiang, atap. Itu yang wajib. Bunga nih, kayu-kayu nih. Mohon maaf, belum berbuka kan? Boleh minum? Tidak boleh? Itu hebatnya kan, puasa itulah hebatnya. Batuk-batuk pun penceramah minum tidak dikasih. Tapi kalau ceramah hari-hari, kalau batuk dikasih minum itu. Oke. Ini sunat hukumnya. Ini sunat juga. Ini cat-cat ini hukumnya sunat. Makin banyak yang sunat-sunat, makin cantik sekolah kita ini. Kenapa perempuan nampak cantik? Dulu ibu-ibu waktu gadis cantik, sekarang masih cantik, punya anak masih cantik, dan punya suami cantik. Apalagi ini ladies. You ladies atau tidak? Masih ladies atau tidak? Oke, thank you bro. Tapi kenapa laki-laki? Dulu kita tengok kayak gitu juga. Saya jumpa dengan bapak yayasan tadi. Oh Ustaz dia dulu sih kau juga ya, letak kau nak ya lalamu ya. Kayak dulu juga nampaknya. Kenapa perempuan dulu cantik, sekarang cantik? Nampak cantik selalu. Karena yang perempuan tuh banyak yang pakai yang sunat-sunat. Mandi pakai sabun. Kadang-kadang 2 sabunnya. Ada sabun badan, ada sabun wajah. Betul apa tidak? Kadang anduknya adalah 2. Anduk di kamar mandi, ada anduk di kamar tempat istirahat, 2 kamar. Bodaknya kadang-kadang 3 macam. Ada sari ayu, apu-apu. Macam-macam. Beda dengan umi kita, beda dengan bunda kita. Bodaknya 1 aja, tidak 3, 1 aja. Bodak pipa nomor rompek. Ya orang tua-tua dulu kayak gitu. Manis namanya. Kenapa cantik nampaknya. Belum lagi mau berangkat, nah semprot lagi. Ngaca lagi ya. Aduhnya kacau mengacaunya lah ya. Dan apalagi dinding rumah, angkat kaki sebelah. Duduk dalam mobil, ngaca juga lagi. Makanya cantik. Kenapa laki-laki tidak nampak cantik kayak gagahnya, kayak dulu aja. Jumpa dulu kayak gitu juga. Jumpa hari ini kayak gitu juga. Karena kami laki-laki ini pakai yang wajib-wajib aja, sunat jarang. Kadang mandi tidak bersabun. Kadang rambut tidak dipakai minyak. Ambu-ambunya. Makanya jangan dicukupkan yang wajib. Amal ibadat jangan cukupkan yang wajib. Diperbanyak yang sunat. Hasinu nawafilakum wa tu'milu faraidukum. Buatlah spesial. Saya mulai hari ini spesial ibadat sunat saya adalah tahajud tiap malam. Saya tidak Ustaz, capek Ustaz, tidak bisa Ustaz. Saya amal ibadat saya mulai hari ini dan seterusnya ahli duha. Pokok saya solat duha tiap pagi. Saya tidak Ustaz, ahli ibadat saya yang sunat Ustaz, puasa Senin Kamis. Saya tidak Ustaz, saya silaturahim Ustaz. Inilah yang dilakukan oleh ibu ketua yayasan kita. Silaturahim. Silat artinya hubungan, rahim hubungan kasih sayang. Jadi menyambung kembali, merajut kembali dan menghubungkan kembali tali kasih sayang. Ini terbukti dengan bantuan dan santunan anak yatim. Ini bagus ya anak-anakku ya, kawan-kawan kau rajin sekolah. Capai cita-cita. Dengan apa mencapai cita-cita Ustaz? Tarjun najata walam tasluk wa malikaha. Inna sapinata la tajri alal yabisi. Sampan takkan berlayar di atas daratan, pasti berlayar dalam lautan. Artinya takkan tercapai kebahagiaan
tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Oh, ayah sudah tiada Ustaz, mama juga Ustaz, dan nikah pula dengan orang lain, mama saya sudah meninggal Ustaz. Jangan. Ayah saya juga tidak ada, mak saya juga sudah tiada. Tapi yang bisa membuat kita itu hidup adalah semangat. Banyak orang ayahnya masih ada, banyak orang ibunya masih ada, tapi semangat tidak ada. Mati sebelum datang ajal, tak berguna, tak punya apa-apa. You understand? Semangat, modalnya semangat. Lumayan di sini dapat sekolah, dapat lagi bantuan. Di pondok pesantren saya tuh yang cakap-cakap tadi sama Bunda dan Pak Yayasan, 400 lebih kurang santri, tidak ada bayar uang sekolah. Perai. Anak yatim dibayar separuh, emaknya bayar separuh, saya bayar separuh. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu, inilah kadang-kadang datang emaknya sama saya, Ustaz, iya, ini nah Ustaz, ada mau cerita nih. Apa Bu? Malu rasanya Ustaz. Tidak apa-apa. Ya betul lah Ustaz, tidak apa-apa. Hanya kalau pedusi itu ngecek kan lenggok-lenggok itu kan. Kalau ada pedusi awak siapa? Halo dek, iya bang, nama lenggok ya tu awak punya orang. Nah, ada apa kak? Gini Pak Ustaz, malu rasanya. Tidak apa-apa. Ini apa Ustaz? Anak dah 3 bulan tak bayar makan. Oh, kenapa tak bayar makan? Ya sejak ayahnya tidak ada ni Ustaz, dah susah kali Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, dia sekolah juga. Jadi itulah Ustaz, hilang akal saya membayar uang makan anak. Tak usah hilang akal kak, banyak caranya saya bilang. Pere pun boleh tidak bayar uang makan. Gimana Ustaz? Ganti ayah jual boy kan. Gimana? Yayasan ini ibu banyak yang mati pajak ni nak. Hidupkan pajaknya. Artinya semangat, semangat. Ngajar pun juga semangat. Oh, ada yang penuh semangat, ada lagi yang cemburu. Inilah hidup nih. Inilah hidup. Datang cepat, datang sesuai dengan waktu. Ada yang di belakang si Pak Dagu. Tuh, ambil mukonya dong. Siapa? Tuh, tengoklah. Aduh, intainya dong. Jadi kiranya gaya kayak begitu tuh di mana-mana ada. Terutama di kampung saya, Bu. Kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu, Bu. Masih semangat? Udah puasa? Udah berbuka? Oke. Jadi kalau ada iri hati dalam hidup itu sejak dulu. Nabi Adam, Siti Hawa. Dalam surga hanya 2, iri hati juga. Akhirnya berantem. Dah keluar dari surga, punya anak, berantem lagi. Maka dihalau Allah Ta'ala. Coba tengok, jadi berantem suami istri sejak dulu. Tapi korbannya bagaimana? Anak. Sehingga Qabil dengan Habil membunuh abang dengan kakak. Itulah disebut dengan kalau putus silaturahim. Maka kalau silaturahim, rezeki murah, hidup dengan tenang, barokah dalam menerima nikmat. Nikmat. Mohon maaf ya, bapak guru saya, juga ibu bapak ibu yayasan, saya tidak punya apa-apa. Karet tidak ada, sawit tidak ada, kolam renang tidak ada, kolam ikan tidak ada, toko tidak ada. Tapi saya buat pondok. Dari mana hasil pergaulan? Hasil pergaulan. Saya rasa juga ibunda dengan bapak yayasan mungkin ada channel-channel pergaulannya, dapat bantuan sedikit-sedikit. Kalau tidak ya cukup dengan keluarga saja. Jadi kalau kita akur dengan orang, rezeki dimurahkan Allah. Tapi kalau kita saling salah menyalah, rezeki ditinggikan oleh Allah. Walau anna alal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung taat ibadat, akur sesama mereka, lafatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah. Yang di langit diturunkan Allah, yang di bumi dikeluarkan Allah, jauh didekatkan Allah, dekat diserahkan Allah Ta'ala. Begitu janji Allah. Karena wa'ad dan wa'id, janji baiknya Allah, janji buruknya Allah, itu adalah pasti. Maka kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai, banyak ibadah ke hadirat Allah. Silaturahim jangan dilupakan. Karena itu sebaik-baiknya kita taat ibadat, rajin ibadat, khusyuk ibadat, tapi tidak akur dengan orang. Itu nilainya bagaikan telur direbus, udah betul matang, dibuka, kosong, tidak ada di dalam.
Begitulah nilai ibadat kalau tidak akur dengan orang. Akur saja dengan orang, tidak ada ibadat dengan Allah, juga tidak baik. Jadi secara vertikal dan horizontal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian menunggu saat-saat buka puasa karena ini takjil mau dibagikan. Demikian semoga bermakna manfaat kepada seluruh yayasan. Tentu kita berharap semoga solid selalu. Allah Ta'ala berikan kemudahan, dijauhkan Allah Ta'ala yang namanya kemudaratan bagi majelis guru. Ya, niat kalian mengajar itu adalah ibadah, niat kalian mengajar itu adalah jihad. Dan kemudian kepada rekan-rekan pada siswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa saya titip 3M buat anak-anakku sekalian. 3M. M pertama membaca, M yang kedua menulis, M yang ketiga menghafal. Tradisikanlah diri Anda dan penjarakanlah diri Anda dengan 3M. Membaca, menulis, menghafal dimanapun Anda. Karena orang tidak akan pintar kalau tidak ada iqra, tidak ada membaca. Orang tidak akan bisa pintar kalau dia tidak ada menulis. Saya belajar dari gaya-gaya Buya Abdul Somad, atuan guru kita, karena ketiga-tiganya itu beliau miliki. Rajin membaca, rajin menulis, dan rajin menghafal. Nah, inilah anak-anakku sekalian untuk kenang-kenangan. Terima kasih fotografernya. Ya sayangnya kan selesai loh baru foto, kenapa nak tadi aja. Oke, thank you bro. Oke, demikian dan terima kasih, semoga bermakna manfaat. Silap dan salam mohon maaf kepada keluarga besar Perbankan Riau. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita dan Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Semoga apa yang diniatkan dan dihajatkan sampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi diminati dan diramaikan oleh orang sekolah kita masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak kita bersama, mari kita berhadiah Fatihah untuk orang tua kita yang telah banyak jasa dan bermakna dalam hidup kita ini. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa mereka dan dilapangkan kubur. Bila orang tua kita masih hidup, semoga mak ayah sehat selalu. Dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Lil hajatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh hajatana wa niyatana wa maqasurana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin waj'alna ya Allah minas syakirin waj'alna ya Allah minal muttaqin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana binuril Qur'an ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih, silap dan salam mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.